ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kita punya rencana agar semua fasilitas di lab kita dapatkan. Itu yang kita inginkan. Dan kami pahami itu. Saya sebagai saksi mata sudah melihat langsung bagaimana perjuangan dekan, ketua jurusan. Kita dengar penjelasan mereka. Kalau mereka nggak berhasil, baru kita bicara. Kami mohonkan itu. Dan kalau kita memaksa sekarang harus Pak Rektor turun, Pak Rektor tidak di sini. Maka tolong kasih kesempatan dekan bicara sampai mana perjuangan mereka tentang laboratorium Fakultas Teknik Elektro. Itu yang perlu kita dengarkan. Mengadakan peralatan teknik kan nggak seperti langsung ada. Ya, boleh. Baik. Cek 1, 2. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk pakai soal. Kami perlu sampaikan pertama, tidak ada sedikit pun niat dan maksud dari pimpinan universitas untuk membodoh-bodohi, tidak ada. Nanti kita boleh diskusikan ini. Yang kedua, tidak ada satupun informasi dari rektorat memanipulasi mahasiswa baru, termasuk anak-anak yang baru masuk kuliah di teknik elektro. Itu dia. Permasalahan kita adalah perlengkapan laboratorium. Ini kebutuhan kalian yang sangat mendesak. Dan saya sebagai Biro Kemahasiswaan mohon izin kepada kalian semua agar Pak Dekan bisa bicara, kita dialog dulu. Kalau dekan kalian memang sudah mengusahakan dan memang prosesnya sampai di mana, nanti yang kita tanyakan. Kalau belum, apa masalahnya? Nggak ada yang kita perlu tutupin. Ganti semua alat praktikum, audit anggaran, perhatikan kesejahteraan dosen, semua kita lakukan. Maka kami mohon sekali beri kesempatan kepada pimpinan fakultas, kepada dekan, kepada jurusan untuk bicara. Apa sebenarnya masalah di elektro? Apakah alatnya bisa langsung? Sekarang pesan, sore datang. Apa bisa seperti itu? Gitu. Untuk itu kami mohon, boleh ya? Boleh semua kita kasih dekan bicara? Bisa? Pimpinan aksi, kalau kami boleh tahu siapa koordinator aksinya, Bang? Boleh bicara kan? Siap, kami silakan, Pak Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Dek! Hidup Dek! Biar kalian tahu, aku pun anak teknik. Darahku darah teknik. Di masa kami tidak ada teknik mesin elektro teknik sipil. Teknik! Apa yang kalian rasakan, kurasakan. Apa yang kalian inginkan, kuperjuangkan. Sampai terakhir kemarin, sudah ada 2 persetujuan berdasarkan kekuatan UMSU. 2 alat lab sudah disetujui. Tapi beli alat lab tidak seperti beli kacang goreng. Beli alat lab itu butuh proses. Yang disetujui untuk elektro 2, PLC dan distribusi. Harganya tidak murah, ratusan juta. Itu sudah dikasih batas waktu sampai akhir Maret atau awal April. Kalau itu di batas awal April tidak apa, kalian boleh jumpa saya lagi. Pada awal April paling lambat, walaupun janjinya itu akhir Maret, PLC dan distribusi sudah disetujui oleh pimpinan kita beserta ruangannya, PLC di belakang dan lain sebagainya. Kenapa PLC terlambat? Pertama, masuk PLC LS. Ternyata LS tidak sesuai dengan kondisi atau tidak banyak dipakai di lapangan. Berubah lagi menjadi Omron. Kemudian saya dengar lagi ada perubahan menjadi simen. Saya tidak tahu secara teknisnya mau Omron, mau LS, mau simen. Yang penting kalau sudah disetujui itu dipakai di lapangan, maka kita akan beli. Dan itu sudah saya suruh kepala laboratorium dan ketua jurusan untuk menjumpai mana teknis yang sesuai untuk itu. Selesaikanlah secara teknis tentang peralatan-peralatan laboratorium tersebut untuk kita segera diadakan. Kalau memang Omron sesuai dengan usulan semalam, insya Allah tidak berakhir bulan Maret ini akan sudah ada alat itu di lab beserta ruangannya dan lain sebagainya. Kita orang teknik deh, saya orang teknik, saya nggak pandai cakap banyak-banyak. Kalau tuntutannya itu, kita sudah anukan PLC dan distribusi dengan segala kemampuan pimpinan kita untuk mengadakan itu. Saya rasa kalau untuk mungkin ada beberapa hal lain, seperti praktikum distribusi kemarin, itu kita bisa duduk, pimpinan prodi,
pimpinan laboratoriumnya, pimpinan fakultas, insya Allah itu akan selesai. Saya rasa saya tidak akan berpanjang-panjang kalau tuntutan itu sudah disetujui pimpinan kita untuk sementara ini karena itu perlu keuangan yang cukup besar, ratusan juta, 2 peralatan laboratorium tersebut, BLC dan distribusi. Dan kemarin pertemuan itu diikuti oleh pimpinan prodi dan pimpinan fakultas. Saya rasa apa yang diinginkan oleh adik-adik untuk tahap pertama, karena kita nggak bisa, kalau kita total itu semua miliar, kita bertahap dulu. Yang disetujui pertama kali ini adalah BLC dan distribusi berdasarkan hasil rembukan kita yang telah lalu untuk itu. Tetapi kita harus juga tahu bahwasanya pengadaan tersebut tidak bisa secara tiba-tiba dan kemudian karena ini yang kita mau beli itu adalah branded, harganya mahal, kita perlu berproses. Yang saat ini adalah BLC dan distribusi. Perkara-perkara lain yang akan kita selesaikan nanti duduk prodi, kaleb, dan pimpinan fakultas. Saya rasa darah kita sama. Saya merasa ini walaupun saya sudah lama ya, tahun 90-an, tapi darah saya ini sama dengan lab. Kalau lab tidak usah cerita lah, lab itu darah. Lab itu darah kita di teknik. Kita sama-sama orang teknik. Oke, terima kasih. Mungkin dari ada WD3 lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak kan duduk? Ya, kita lebih ya. Semuanya silakan dulu, kita sama-sama sini ya, biar lebih aktif. Semuanya. Ya, jadi gini ya. Yang pertama saya menyampaikan itu sebetulnya informasinya mungkin kalian. Oke, terima kasih ya. Jadi intinya seperti ini. Kita sudah melakukan proses. Sebelum kalian melakukan aksi ya, spanduk maupun tempel-tempel, tanggal boleh kita lihat. Bahwasannya sebelum kalian masuk itu kita melakukan proses. Artinya data itu nggak update kan? Kita sudah melakukan proses penerapan dari prodi, fakultas sampai rektorat. Paham ya? Jadi itu kita melangkah bahwasanya semua ada perencanaannya. Dan setiap tahun kita membuat program perencanaan di fakultas. Dan itu yang paling prioritas. Berdasarkan rapat kemarin itu di elektro. Kemarin itu pembahasan di PLC maupun dengan lab lainnya. Kita menyatakan seperti itu dan ini semua mahasiswa teknik khususnya elektro sudah mendengar jaminan kami. Artinya semua terukur. Kita membeli alat itu tidak dengan dana yang kecil. Mungkin mereka sampaikan bahwasanya itu dengan dana besar. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Dan kita melibatkan prodi maupun mahasiswa lebih bottom up. Kalian mengusulkan sesuai dengan usulan dan kami melanjutkan ke rektorat. Itu yang kami lakukan. Paham semuanya ya? Paham semuanya deh? Hari ini kan dan perangkat-perangkatnya sudah menjamin kawan-kawan. Apakah kalian sepakat itu kawan-kawan? Kita kunci kata-katanya kawan. Jangan cuma janji kawan. Kita perlu bukti kawan. Kita tentukan waktunya, batas waktu kawan-kawan. Jangan sampai kita tergoyah lagi kawan-kawan. Awal April. Tanggal? Tanggal. Kalau alatnya ada di sini segera. Tapi kalau alatnya ini tahu lah. Ya, yang penting sudah PO. Selain itu, tuntutan bukan cuma hanya itu. Bisa dilihat di sana kan. Ganti semua praktikum. Jadi kami bukan cuma PLC, semua itu sudah tidak layak. Semua itu sudah tidak layak. Semuanya PLC itu. Yang kedua, audit anggaran praktikum. Agar apa? Agar kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Setelah kemarin dapat gambaran bahwasannya lab telekomunikasi, lab distribusi, lab pengukuran sudah dapat bantuan. Tapi apa kawan? Masih itu juga alatnya. Jadi kemana uang yang dibelanjakan itu, uang yang diberikan oleh rektorat untuk itu? Kemana kawan-kawan? Saya bertanyakan kawan-kawan. Bapak ini mereka yang berbicara kawan-kawan tanpa ada bukti kawan-kawan. Untuk itu, untuk menjaga kesimpangan-kesimpangan itu kawan-kawan, kita perlu audit kawan-kawan. Dilakukan langsung oleh tim rektorat. Jadi kita minta pertanggungjawaban kepala lab juga kawan-kawan. Jangan cuma sampai di sini kawan-kawan. Kalau itu tidak terjadi audit, mungkin kejadian seperti ini bakal berulang lagi. Mungkin itu satu lagi, perhatikan kesejahteraan dosen kawan-kawan. Dosen sudah banyak mengeluh kawan-kawan. Jadi kita minta pihak rektorat untuk
Bahwasanya kami selalu dijanjikan kecelakaan dan sebagainya kawan-kawan. Untuk itu kawan-kawan, mari kita bantu dosen kawan-kawan. Sehingga dia fokus mengajar kawan-kawan, tidak lagi memikirkan ekonominya kawan-kawan. Kawan-kawan sepakat? Mungkin kita bisa pegang janji kita tanggal 5 April. Apabila itu tidak ada, kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi kawan-kawan. Ingat, itu bukan cuma TLC, tapi semua alat praktikum, Kutegaskan lagi, semua alat praktikum, bukan cuma TLC kawan-kawan. Yang kedua, tetap diaudit kawan-kawan, audit anggaran alat praktikum. Jangan cuma janji-janji lagi kawan, kita perlu bukti. Begitu kawan-kawan, mari kita pegang sama-sama janji mereka kawan-kawan. Janji tandai bukan janji. Baik, Dik. Mungkin sudah kita dengar penjelasan kan? Kita minta sampai 5 April. Tentang nanti audit anggaran. Audit anggaran kan kalau di laboratorium tentu fakultas yang akan mengecek. Jadi saya pikir sudah didengar oleh Pak Sekan. Dan kami bicara bukan sebagai orang politisi, tapi bicara sebagai orang teknik. Jadi kami pikir itu kebutuhan. Terima kasih Ketua HMI. Rektor nggak ada, Pak. Tapi apa yang kita inginkan ya, kita sampaikan kok. Kalau memang berita ini tidak sampai ke rektor, kita bakal aksi lagi kawan-kawan. Aksi lebih keras. Jangan cuma cakap-cakap aja kawan-kawan, kita perlu bukti kawan-kawan. Janji Kita perlu bukan bukti janji kawan-kawan. siapa. Jangan cuma janji, sudah terlalu lama kita dibuat janji-janji kawan-kawan. 17 tahun, bayangkan 17 tahun, bayangkan praktikum kawan, masih tetap sama. Apakah itu bukti? Tidak. Begitu kawan-kawan, kita perlu bukti yang nyata kawan-kawan. Kita ini teknik. Oke, terima kasih. Kita tidak mau, terutama ya, PLC tersebut setelah dibeli ternyata tidak sesuai. Mohon koordinasi teknisnya. Apakah saya nggak peduli, LS, Simen, Omron saya nggak peduli. Yang lebih tahu di lapangan itu kalian. Makanya jangan nanti kalau sudah dibeli terjadi permasalahan tidak sesuai dengan yang di lapangan. Mohon koordinasi teknis kepada IB mewakili mahasiswa untuk teknis peralatan tersebut. Kalau untuk distribusi mungkin ada branded ya, mungkin yang branded itu kita atau yang bagaimana kita beli, insya Allah tidak akan kita perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kawan-kawan, masalah alat praktikum. Ketika itu rusak, asisten lab, kepala lab selalu mengintervensi kita melalui nilai-nilai kawan-kawan. Alat itu rusak, kita tidak mau praktek, mereka langsung mengasih nilai. Bagaimana itu kawan-kawan? Kawan-kawan. Ketika alat itu rusak, ya sudah rusak, nggak usah dibuka praktikumnya. Oh, kita juga barang praktikum kan, bukan kita gratis. Untuk kita kepala lab harus kita menjawab kawan-kawan. Jika ada intervensi nilai, kami akan mengasih ini kawan-kawan. Oke, mengenai itu saya sudah dengar, Prodi sudah melapor. Nilai kalau secara normal kita akan serahkan kepada Kaleb. Tetapi ini sudah tidak normal, maka kita akan intervensi. Tetapi ingat, nanti kita melalui Prodi kita akan selesaikan masalah nilai ini. Kita tidak akan keluar, mungkin yang didengar-dengar itu nilainya belum keluar, nanti kita akan selesaikan. Tetapi nanti kalau kita selesaikan secara baik, ya mohonlah, kita masyarakat akademis, kalau disuruh buat buku laporan praktikum ya harus kita buat. Nanti bagaimana kita mau ngasih nilai kalau laporan praktikumnya tidak kita buat sesuai dengan prosedurnya. Tentang yang lain-lain itu di atas kepala lab kan ada Prodi, di atas Prodi kan ada dekan. Kita tidak akan lepaskan itu dan kita tidak akan membiarkan itu. Insya Allah nanti kita akan panggil Prodi dan Kaleb untuk menyelesaikan masalah itu. Saya rasa itu tidak masalah lagi, nanti kita akan selesaikan tentang praktikum yang kemarin itu. Terima kasih. Kawan-kawan, apakah ada yang berjumpa rektor kawan-kawan? Masih langsung kawan-kawan informasi kepada beliau kawan-kawan. Kami perlu beliau, kita perlu beliau kawan-kawan. Untuk itu kita perlu diskusi kawan-kawan. Jika pihak tekanan menjamin, oke, kita jamin. Setuju kata-kata kawan-kawan. Tapi kita tetap perlu diskusi dengan rektor kawan-kawan. Karena beliau merupakan pimpinan tertinggi di kampus ini kawan-kawan. Untuk itu kita perlu diskusi dengan rektor kawan-kawan. Kawan-kawan sepakat? Tidak akan berhenti sampai rektor turun kawan-kawan. Begini, kalian kalau mau jumpa Pak Rektor tidak ada yang tertutup kemungkinan jumpa.
ada himpunan mahasiswa elektro, ada sipil, ada mesin, ada PEM. Kita jumpa aja sekalian. Kita nggak usah lagi bicara tentang ini saja. Gitu. Kita masukkan, kita jumpa biasa kok seperti itu. Nggak harus seperti ini. Kita kan rencana kita ada, target kita ada, selesai. Kita orang teknik bang, bukan orang politik. Itu lagi saya bilang. Kita mau kita apa ini? Oke, kita selesaikan. Mau jumpa Pak Rektor, nggak ada masalah. Kapan HRD, kapan sipil, kapan mesin jumpa, ayo. Ime bang, ime. Kapan bisa duduk sama? Kita jumpa ke Rektor. Kita minta diterima WR1 dan 2, nggak apa-apa. Nanti dibantu oleh Pak Dekan, bantu Wakil Dekan 3, selesai kan? Kalau itu mau kita. Nggak ada yang perlu disembunyikan. Dari teknik ini nggak ada. Teknik ini gengsi universitas. Jadi kalau memang mau sekarang mau jumpa Pak Rektor sampai sore itu Pak Rektor nggak ada di meja mana bisa bilang. Itu ya dia. Kalau memang mau jumpa Pak, ayo kita atur jadwalnya. Kapan himpunan mahasiswa elektro, kapan sipil, kapan mesin. Seperti kata Pak Dekan tadi, dulu kami mainnya semua fakultas, satu fakultas teknik. Ayo kita jumpa, mau udah kita sampaikan ke Rektor. Kalau ada pulang apa yang kita tutupin, kalau Pak Rektor ada di atas, ya silakan beliau jumpa, ini nggak ada. Apa mau kita? PNC ada, apa mau kita lagi? Mau ikut kompetisi mana? Kita diterima. Ada rektor, ada wakil rektor 1, ada wakil rektor 3, selesai kita. Jadi kalau seperti ini kan mungkin juga kita bicarakan, kita sampaikan, kita iakan. Panggil rektor lagi, kapan mau datang rektor? Oke, kita akui rektor datang dulu bang ya. Iya. Untuk itu kami akan tetap di sini bang. Walaupun rektor nggak ada, ya kami kan punya hak juga kan untuk melakukan aspirasi kami kan. Ini kan kali kita kan bicara tentang alat laboratorium, kita bicara tentang praktikum, tapi sudah disambut oleh dekan tadi, sudah digaransi 5 April itu selesai. Itunya kita. Kalau memang rencananya mau jumpa rektor, nggak perlu seperti ini, bawa adik-adik banyak semua aksi, nggak perlu. Buat aturan kita atur jumpa. Jadi nggak usah pakai mobilisasi massa, nggak. Teknik dari dulu nggak perlu mobilisasi massa kok. Kita bisa ngatasinya sendiri. Apakah percaya diri kita himpunan mahasiswa elektro? Harus percaya diri dong. Mau jumpa rektor, ayo nanti kita atur jumpanya. Ajak sipil, ajak mesin, kan lebih bagus lagi. Jadi kita nggak bicara sektarian, tidak hanya bicara jurusan, tapi bicara fakultas. Kalian kalau nggak bergerak, kalau seperti ini, kan saya sudah katakan tadi. Mau jumpa rektor, kapan nih? Buat kita atur. Sama sipil itu, bawa BEM fakultas. Kita minta agar dekan, agar di pojokan sektor di situ. Kita atur, lebih terjamin lagi. Dan ini nggak ada yang basa-basi, serius. Dan kami pikir, kalian kan junior-junior kami juga, adik-adik kami. Ya, kalau kami pula abang-abang membicarakan seperti ini pula kalian tak percaya, berarti kalian masih teknik nggak seperti kami. Garansi abang-abang kita kan sudah cukup. Kalau abang-abang kita nggak percaya, dekan kita nggak percaya, wakil dekan 1 dan 3, siapa lagi yang kita percaya? Itu dia. Kalau memang rencananya mau jumpa rektor, kalau memang rencananya tadi lab sudah selesai. Kalau kangen sama Pak Rektor bisa kita atur semuanya. Kalau perlu Pak Rektor kita undang Pak datang ke teknik bisa aja kan? Kita bukan fakultas hukum, bukan fisik, bukan ilmu politik, kita teknik jelas. 2 kali 2 sama dengan 4. Iya, kalau kita mau 8 berarti kita tambahkan 4 lagi. Oke, kita hargai abang-abang kita kan sebagai alumni teknik. Untuk itu, Hargailah kami ya. ya, harus selalu menghargai abang-abangan sebagai alumni teknik. Untuk itu, kami minta tanggal kapan kepastiannya untuk audiensi dengan rektor kan. Kita minta Pak Dekan sama Wakil Dekan kalau bisa jangan elektro saja. Sipil, mesin sama PEM. Uyung aja orang uyung semuanya. Nggak apa-apa deh. Nanti kita rame-rame, kita rame-rame. Ya, kalau perlu Pak Rektor itu nanti teknik kan tergantung Pak Dekan. Sepakat. Kami ingin rektor meninjau langsung laboratorium kami, Pak. Kalau meninjau udah Pak Rektor itu pasti kita jalan ya. Ya, dia belum pernah menanyakan langsung pada mahasiswa ini, Pak. Pokoknya begini, nanti kita jumpa Pak Rektor, habis itu kita minta ayo Pak sama kita Pak. Sama ya. Ya kita. Oke, sepakat kawan. Nanti kita akan dulu. Bang, kami butuh kepastian juga kan, Bang. Ya, kami ada abang-abangan alumni begitu. Oke, aksi ini kami pending, bukan berarti ini berakhir. Ketika tidak ada kesepakatan terjadi, kami
kami akan melakukan aksi lebih besar lagi. Dan Pak Dito, pengabangan. Gini nih, kalau kita sama kita, kamu sudah saling mengancam. Apa yang tinggal tapi saja kami hidup bantu aja ya. Kami pahami. Siapin. Hidup elektro! Hidup! Begitulah ya, mari kita kembali belanja. Hari ini kawan-kawan kita sudah sepakat semua, sudah terrealisasi kemauan kita. Mungkin hari ini kita sampai di sini kawan-kawan.